Bab 1821. Pertama, kita akan bisa membunuh anggota klan pertumpahan darah jika kita bekerja sama dengan 9 tentara, dan itu akan dianggap sebagai pembalasan kita sendiri. Kedua, mereka akan berhutang budi kepada kita karena membantu mereka melenyapkan mereka dari klan pertumpahan darah, yang akan memberi kita dukungan dari pengawal anti-aliansi, kan? Bukankah ini jauh lebih baik daripada berlarian tanpa tujuan? Jelas Jack kepada orang banyak, memberitahu mereka tentang niatnya. Kita tidak perlu bertindak sekarang bahkan jika kita ingin membantu mereka, meskipun biarkan mereka saling lelah dalam pertempuran. Lagi pula, 9 tentara mengambil waktu manis mereka dalam menunda tindakan mereka sebelumnya, bukan? Petik 2. Itu benar, kita tidak bisa begitu saja melompat dan menyerang. Kita juga perlu meluangkan waktu untuk bersenang-senang. Venus jauh lebih bahagia ketika dia mendengar ini. Haha, ayo pergi. Semua orang bisa meninggalkan hutan dan melihat apakah kita bisa bertemu dengan orang-orang kita di jalan. Kita akan mengumpulkan orang-orang kita, dan jika kita bertemu dengan salah satu murid klan pertumpahan darah, kita akan membunuh mereka. Tentu saja, kita juga akan membunuh siapapun dari laut jika kita bertemu dengan mereka. Orang-orang dari laut selalu menjadi musuh kita, jadi sebaiknya kita tidak membiarkan salah satu dari mereka lolos, kata Jack sebelum memimpin semua orang, dan mereka semua terbang menuruni gunung. Seperti yang diantisipasi Jack, klan pertumpahan darah meninggalkan sekitar 1000 murid mereka di luar hutan untuk berjaga-jaga dan mencegah mereka melarikan diri. Haha, ada baiknya kita ditempatkan di sini. Seorang murid di tingkat Dewa Pamungkas kelas 4 terkekeh. Hanya beberapa dari dunia terlantar yang masih hidup di hutan ini, dan mereka tidak akan terburu-buru keluar begitu saja karena mereka memahami kekuatan klan pertumpahan darah kita. Mereka bersembunyi di hutan, itu pasti. Di sisi lain, orang-orang kita yang pergi ke 9 tentara akan menghadapi pertempuran besar. Itu benar, 9 tentara tidak lemah, dan kami telah kehilangan sekitar 20.000 orang selama perburuan kami terhadap mereka yang datang dari dunia yang ditinggalkan. Kerugiannya jauh lebih besar dari yang kami perkirakan. Selain itu, bahkan mereka di tingkat Dewa Pamungkas kelas 7 dan Penatua keempat kita telah meninggal. Master dari 9 tentara pasti telah membantu mereka, kata seorang wanita sambil mengepalkan tinjunya. Penatua keempat adalah orang yang cukup baik. Jika mereka tidak meminta saya untuk tetap tinggal, saya akan bergabung dengan mereka dalam membunuh orang-orang dari 9 tentara. Saya akan merasa jauh lebih baik jika saya bisa membunuh beberapa dari mereka. Petik 2. Pada saat itu, dong, 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 suara bel sekali lagi berdering di 9 tentara. Kutukan. Kenapa bel berbunyi lagi? Siapa yang membunyikannya? Master benteng pertama sangat marah. Dia berencana untuk berakting hanya 2 jam dari saat itu, tetapi bel tiba-tiba berbunyi, meminta semua orang untuk berkumpul. Seorang penatua di sampingnya tampaknya melotot juga. Tuan benteng pertama, orang-orang ini benar-benar tidak menghormatimu. Kita harus mencari tahu siapa yang meneleponnya, dan kita juga harus menegur mereka. Apakah mereka terburu-buru menyelamatkan orang-orang dari dunia yang ditinggalkan? Tidak ada orang yang menerobos masuk ke daerah itu. Kami jelas tidak sekuat klan pertumpahan darah, namun kami masih harus menghadapinya. Meskipun demikian, mereka masih berjalan keluar dari gedung dan terbang menuju alun-alun besar di jantung benteng, meskipun mereka kecewa. Baru ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa klan pertumpahan darah mempelopori orang-orang mereka ke markas mereka. Bab 1822. Mengapa mereka kembali? Apa yang diinginkan klan pertumpahan darah kali ini? Salah satu penguasa benteng bingung, tidak mengerti mengapa klan pertumpahan darah kembali setelah pergi belum lama ini. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang datang kali ini, dan sepertinya ada sekitar 70.000 dari mereka. Sepertinya klan pertumpahan darah membawa seluruh tim mereka ke sini. Master benteng pertama awalnya ingin menegur siapapun yang membunyikan bel, tetapi ketika dia melihat klan pertumpahan darah, ekspresinya goyah saat dia mengabaikan siapapun yang membunyikan bel. Austin dengan hati-hati memikirkan semuanya sebelum menanyai Edward dengan keras, Tuan klan Edward, apa artinya ini? Mengapa Anda membawa orang-orang Anda ke sini? Bukankah kalian mengatakan bahwa tidak banyak orang dari dunia terlantar yang memasuki hutan? Bukankah kalian memburu mereka? Kenapa kalian membuat kami kesulitan lagi? Edward tersenyum dingin dan berkata, "Huff.
Berhentilah berpura-pura. Orang-orangmu membunuh penatua keempat kami dan banyak dari tuan kami, dan kami di sini untuk membalaskan dendam mereka. Edward tidak repot-repot menjelaskan semuanya, jadi dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, semuanya, musnahkan 9 tentara. Biarkan mereka mengerti bahwa klan pertumpahan darah kita tidak mudah diganggu. Austin terkejut ketika dia mendengar ini dan dengan cepat menghentikan mereka. Tunggu. Apa? Penatua keempat Anda meninggal. Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Apa yang terjadi? Semua tuan kita ada di sini, jadi siapa yang akan cukup kuat untuk membunuh tetua keempat Anda? Edward Grey, Anda tidak bisa begitu saja menyalahkan kita tanpa dasar. Lagi pula, dia tidak tahu kapan orang-orang di pavilion Below Cloud akan tiba. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan dirugikan jika mereka terlibat dalam pertempuran. Sayangnya, orang-orang dari klan pertumpahan darah mengabaikan penjelasannya dan bergegas menuju orang-orang dari 9 tentara. Menyerang. Kie, tidak sabar, datang ke Austin dan membentak, Tuan Benteng pertama, mereka datang kepada kita tanpa bisa ditoleransi dan menyalahkan kita tanpa dasar atas kematian penatua keempat mereka. Mari kita berikan semua yang kita miliki untuk mengalahkan mereka. Apa yang kita masih menunggu? Pavilion Below Cloud pasti akan segera datang. Dengan itu, dia bergegas dan bentrok dengan klan pertumpahan darah. Tuan Benteng pertama, tidak ada yang perlu ditakutkan. Klan pertumpahan darah menyebutkan bahwa mereka memiliki lebih dari 100.000 murid, tetapi hanya ada 70.000 dari mereka sekarang. Selain itu, penatua keempat mereka juga telah meninggal. Mereka bahkan kehilangan banyak murid di tingkat dewa tertinggi. Kita tidak akan tahu siapa yang akan musnah hari ini. Teriak Master Benteng lain sebelum bergegas menuju penatua ke-6 klan pertumpahan darah. Austin menghela nafas. Ini adalah kesempatan bagus yang tidak dapat disangkal, tetapi masih membingungkannya mengapa klan pertumpahan darah masih berani mengambil tindakan terhadap 9 tentara mereka ketika mereka menderita kerugian seperti itu dan kekuatan mereka secara keseluruhan telah sangat berkurang. Jika ini terus berlanjut, apakah klan pertumpahan darah tidak khawatir mereka akan menderita kerugian besar? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa klan pertumpahan darah mengirim orang untuk memberitahu pasukan lain dari pengawal aliansi sebelum mereka menuju ke aliansi 9. Mereka hanya berani mengambil tindakan terhadap 9 tentara karena mereka memperkirakan bahwa pasukan ini akan segera tiba. Menyerang. Persis seperti itu, klan pertumpahan darah dan 9 tentara bentrok dalam pertempuran. Kamu akan menghembuskan nafas terakhirmu hari ini, Austin. Raung Edward dan bergegas menuju Austin dalam sekejap. Dia sangat cepat. Apakah orang ini telah menembus level penembusan jiwa kelas 2? Hati Austin jatuh ketika dia melihat bagaimana Edward muncul tepat di depannya begitu cepat. Bab 1823. Sayangnya, Austin tidak punya waktu untuk menilai semuanya saat dia melihat bagaimana Edward mengayunkan tinjunya ke arahnya, melemparkan satu ke belakang untuk mencegatnya. Ledakan. Suara memekakkan telinga terdengar saat dua master di tingkat penembus jiwa kelas 1 akhirnya bertengkar untuk pertama kalinya. Kekuatan yang kuat menyebar dari tempat tinju mereka bertemu dan menyebabkan gelombang kejut yang kuat. Ini mengirim beberapa murid yang memiliki kecakapan bertarung rendah terbang jauh sebelum mereka berhasil mendapatkan kembali pijakan mereka. Austin berteriak keras dan bertahan selama beberapa detik dengan lawannya. Butir-butir keringat menetes dari dahinya. Lawannya jauh lebih kuat darinya. Seru Edward, ekspresinya berubah menjadi kebencian. Dia meningkatkan kekuatan dalam pukulannya dan akhirnya menang, memaksa Austin mundur sekitar belasan meter. Austin melangkah di udara sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Kamu bukan tandinganku, Austin. Setelah aku membunuhmu, kita pasti akan menang jika aku membunuh 2 atau 3 master benteng lainnya di tingkat dewa pamungkas kelas 9 nanti, meskipun sepertinya kalian memiliki lebih banyak orang dibandingkan dengan kita saat ini. Edward yang angkuh tertawa terbahak-bahak setelah mengirim Austin terbang. Kamu ingin membunuhku. Kamu tidak akan melakukannya dengan mudah. Sudut mulut Austin berkedut beberapa kali, tetapi dia mengertakkan gigi dan berkata, aku hanya perlu bertahan dan mengulur lebih banyak waktu. Kekuatan keseluruhan orang-orang kita di tingkat dewa tertinggi tidak terlalu lemah dibandingkan dengan milikmu, apalagi dengan kematian penatua keempat Anda. Saya hanya perlu bertahan untuk sementara waktu, dan beberapa penguasa benteng saya akan datang membantu kami saat itu.
Anda mungkin akan menemukan diri Anda sekarat ketika kami menyerang Anda sama sekali. Petik 2. Huff. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, kalau begitu. Edward mendengus dan mengepalkan tinjunya. Auranya melonjak dan menyelimuti tinjunya sebelum dia melesat ke arah Austin lagi. Tum, tum, tum. Orang-orang mulai berjatuhan dari langit saat ledakan terdengar, satu demi satu. Bau darah yang samar mulai tercium juga. Sementara itu, sekelompok besar orang dengan diam-diam terbang melewati pepohonan dan bergerak menuju pintu keluar hutan. Mereka sudah mulai berkelahi, Tuan Muda Jack, seperti yang Anda katakan. Mereka benar-benar berkelahi. Haha, hebat. Ayo terbang perlahan dan bunuh murid klan pertumpahan darah yang menjaga di luar hutan. Saat itu sudah hampir waktunya. Jack juga mendengar suara pertempuran di dekatnya, dan itu sangat kuat sehingga jelas-jelas terjadi di antara dua kekuatan besar. Mereka benar-benar telah mulai bertempur. Nash segera menyadari sesuatu dan dengan gugup bergegas maju bersama sekitar selusin orang. Ada sekelompok anggota Aula Kerajaan Ilahi di sana. Biarkan aku membawa beberapa orang kita untuk membunuh mereka. Waktu perlahan berlalu, dan Jack dan yang lainnya segera tiba di bagian luar hutan, tidak pernah berhenti untuk mencari harta karun. Perjalanan mereka tidak menghabiskan banyak waktu mereka. Jack memandang para murid klan pertumpahan darah di depan mereka dan menyeringai. Dengan lambaian tangannya, dia menyatakan, bunuh mereka. Mengingat hanya ada sekitar 1.000 atau 2.000 murid klan pertumpahan darah, itu tidak akan menjadi pertarungan besar. Bab 1824. Ya ampun, bagaimana ini mungkin? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Para murid klan pertumpahan darah menjaga batas hutan dalam ketakutan bahwa orang-orang yang selamat dari dunia yang ditinggalkan akan melarikan diri. Mereka juga berharap bahwa itu tidak mungkin, bagaimanapun, dan percaya bahwa para penyintas akan tetap bersembunyi setelah mereka mengalami pertarungan terakhir. Apa yang tidak diharapkan oleh murid-murid ini adalah bahwa beberapa ratus ribu dari mereka akan bergegas keluar dari hutan, dengan sebagian besar dari mereka berada di tingkat dewa tertinggi. Menyerang. Raung Nash saat dia memimpin rekan-rekannya untuk menyerang. Kemarahan menyusulnya saat dia memikirkan bagaimana ribuan anggota keluarga kulit putih telah meninggal. Anggota keluarga lain tanpa rasa takut bergabung dalam keributan, mengingat mereka memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Sebelumnya, mereka berhasil melarikan diri, meskipun sedih dan melihat anggota keluarga mereka sekarat di depan mereka. Tum, 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 suara pertempuran di luar hutan segera terdengar. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa sekelompok orang dari laut dan sekte langit awan telah berkumpul di puncak gunung lain di hutan. Mengapa kita mendengar perkelahian terjadi di luar hutan lagi? Tidak banyak yang ada di sini, dan hanya sekitar 3.000 hingga 4.000 orang pada saat itu, tetapi mereka yang tinggal memiliki kecakapan bertarung yang cukup tinggi. Mereka ragu-ragu dalam apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melihat anggota klan pertumpahan darah menuju 9 tentara. Tidak ada yang menyangka akan mendengar orang berkelahi satu sama lain di luar hutan lagi. Mereka yang memasuki tempat ini sebelumnya termasuk orang-orang dari keluarga putih, Aula Kerajaan Ilahi, dan Sekte Kejelasan Tertinggi. Saya yakin tidak semua dari mereka telah mati. Lagi pula, begitu banyak dari mereka memasuki area tersebut. Sepanjang beberapa hari terakhir ini, mereka telah berjuang di antara mereka sendiri untuk saling merampok barang-barang milik mereka. Bersama dengan pengejaran klan pertumpahan darah, aku yakin ada banyak dari mereka yang tersisa. Tatapan bijaksana muncul di mata Lily saat dia berdiri di sampingnya. Kurasa mereka harus bergegas keluar. Meskipun demikian, klan pertumpahan darah telah meninggalkan beberapa murid yang menjaga pinggiran hutan, yang berarti mereka melawan murid-murid yang berjaga di luar. Meskipun Lily telah banyak menderita pada saat ini, dia telah menembus dalam hal kecakapan bertarungnya dan akhirnya pulih untuk berada di tahap awal tingkat setengah dewa. Namun, tingkat kecakapan bertarung seperti itu sangat rendah. Setelah mereka mengetahui kematian Joel, dia tidak memiliki hak untuk berbicara di Cloud Sky Sect. Beberapa tetua Cloud Sky Sekte bahkan mengabaikannya setelah mereka menerobos ke tingkat dewa tertinggi kelas 1. Lily pasti sudah lama mati jika bukan karena beberapa anggota yang bergabung dengan Sekte Langit Awan bersama dengannya, melindunginya. Tentu saja, puluhan ribu orang berkumpul di sini karena Lily akhirnya menemukan solusi. Semua orang mencoba yang terbaik untuk saling memberitahu, tetap bersatu saat mereka menghindari konflik.
Ini menyulitkan orang-orang dari klan pertumpahan darah untuk menemukan mereka. Karena itu, para anggota Sekte Langit Awan mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimanapun, meskipun wanita ini memiliki kecakapan bertarung yang rendah, dia masih sangat cerdas. Setidaknya, semua orang selamat sampai titik ini setelah mendengarkannya. Nah, Tuan Pavilion Nyonya, menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu lelaki tua itu akhirnya menatap Lily, jelas tidak tahu harus berbuat apa. Bab 1825. Lily mempertimbangkan pilihan mereka dan menyarankan, saya melihat bahwa kita memiliki cukup banyak orang di sini, dan banyak dari mereka berada di tingkat dewa tertinggi kelas 1. Jika kita ingin tetap hidup, mengapa kita tidak buru-buru turun sekarang sebagai baik? Saya pikir pada saat kita tiba di sana, tuan keluarga mereka atau anggota klan kuno akan bergegas keluar juga. Murid klan pertumpahan darah akan mengejar Jack dan yang lainnya begitu mereka melarikan diri, yang akan memberi kita kesempatan untuk melarikan diri dari hutan. Kemana kita akan pergi setelah itu? Kita tidak tahu apa-apa tentang daerah ini. Keluh pria tua yang bingung itu. Selain itu, beberapa orang kami mendengar murid klan pertumpahan darah menyebutkan sesuatu yang dikenal sebagai pengawal aliansi. Sepertinya anggota pengawal aliansi ini ditunjuk untuk membunuh kami, orang asing di negeri ini. Memang benar tidak banyak tempat yang bisa kita kunjungi. Kita tidak tahu bagaimana aliansi ini dan berapa banyak orang yang mereka miliki. Lily tetap diam selama beberapa waktu sebelum matanya akhirnya menyala. Ini sebuah ide. Karena klan pertumpahan darah telah menyerang 9 tentara, saya mendengar beberapa murid klan pertumpahan darah mengatakan bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan keseluruhan yang sama. Mengapa kita tidak membantu 9 tentara? Mereka akan berhutang budi kepada kita jika kita melakukan itu. Tidak banyak dari kita di sini, jadi mungkin mereka akan membawa kita di bawah sayap mereka. Mata seorang lelaki tua dari aula kerajaan ilahi menyala ketika dia mendengar ini. Ini terdengar seperti rencana yang bagus. Bagaimanapun, ada 30.000 dari kita di sini, dan kita adalah kekuatan yang tangguh jika kita bergegas bersama. 9 tentara mungkin menang jika kita membantu mereka sekarang, dan mereka akan membiarkan kita tinggal bersama mereka jika mereka menang. Orang tua lain menimpali, itu benar. Lebih penting lagi, 9 tentara tidak terlalu jauh dari hutan ini. Ada harapan untuk menembus level penembus jiwa jika kita bisa mencari harta karun di hutan ini. Karena mereka menyerang 9 tentara, itu berarti mereka melawan kekuatan. 9 tentara mungkin benar-benar membawa kita masuk. Ayo turun, kalau begitu. Lily melirik anggota klannya, mendengar semua orang menyetujui hal yang sama. Pada akhirnya, kelompok itu terbang menuruni gunung dan dengan cepat melakukan perjalanan keluar dari hutan, jejak mereka terlindung oleh lingkungan mereka. Tidak lama setelah mereka mulai terbang, Jack dan yang lainnya telah membunuh para murid klan pertumpahan darah yang berjaga di luar hutan. Mereka berhasil membunuh lebih dari 2.000 murid itu tanpa menderita kerugian besar, dan hanya beberapa ratus orang yang tewas. Tentu saja, orang yang paling banyak melakukan pekerjaan adalah Jack, Nash, dan yang lainnya. Kamu sangat kuat, Tuan Muda Jack. Murid-murid klan pertumpahan darah di tingkat dewa tertinggi tahap kedua tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Kamu membunuh mereka seperti sedang memotong sayuran. Beberapa keluarga bangsawan kelas 2 berkumpul di sekitar Jack, menyanjungnya karena mengetahui kemampuannya. Mereka tahu betul bahwa Jack tidak hanya memiliki kecakapan bertarung dan kekuatan tempur yang tinggi, tetapi dia juga seorang alkemis menengah kelas 3. Beberapa master keluarga aristokrat kelas 2 telah menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 1. Jika mereka dapat meningkatkan hubungan mereka dengan Jack dan mendapatkan pil sekolah dasar kelas 3, mereka dapat meningkatkan 2 hingga 3 nilai sekaligus. Mereka bukan orang bodoh, mereka ingin langsung masuk ke buku bagus Jack. Bagaimana mungkin Jack tidak memahami niat mereka hanya dengan melihat wajah mereka yang menyeringai? Dia hanya tersenyum acuh tak acuh dan menunjuk ke depan. Saat ini, banyak dari orang-orang kita telah meninggal di sana. Setelah kita perlahan-lahan terbang, kita akan menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Kita hanya akan bertindak jika 9 tentara kalah dan mereka memohon bantuan kita. Bab 1826. Bagus. Rencanamu ini luar biasa, Tuan Muda Jack. Benar-benar luar biasa. Seorang master keluarga aristokrat kelas 3 memberi Jack acungan jempol. Itu benar. Orang-orang dari 9 tentara tidak melakukan apa-apa,
dan mereka menolak untuk melakukan sesuatu bahkan ketika mereka tahu apa yang kita hadapi. Kita tidak tahu apakah mereka tidak pernah berpikir untuk membantu kita atau apakah mereka terlalu takut pada klan pertumpahan darah, gerutu seorang master keluarga aristokrat kelas 2 yang marah. Kali ini, kita harus memberi mereka pelajaran. Daniela melangkah maju dan berkata, jika kita tidak perlu bergantung pada klan anti-aliansi dan menjaga hubungan baik dengan 9 tentara untuk memudahkan pelatihan kita di masa depan, kita tidak benar-benar ingin bekerja dengan orang-orang ini. Petik 2. Baiklah, ayo pergi. Kita tidak punya banyak pilihan saat ini. Kakak perempuanmu yang tertua juga telah menyebutkan ini sebelumnya. Kelompok orang, termasuk Angus dan yang lainnya, tampaknya adalah orang-orang baik, tetapi mereka mungkin bisa melakukannya, mengutarakan pendapat mereka karena mereka memiliki kecakapan bertarung yang rendah. Jack tersenyum dan melambaikan tangannya saat dia memimpin orang-orang menuju arah 9 tentara. Apa? Kenapa ada suara ribut di luar hutan? Sementara Jack dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran dengan para murid, anggota 9 tentara dan klan pertumpahan darah menarik napas dengan tajam karena terkejut. Hanya dalam waktu singkat, hampir 20.000 orang dari 9 tentara telah tewas sementara lebih dari 10.000 orang dari klan pertumpahan darah binasa. Namun, hal-hal tidak terlihat menguntungkan bagi 9 tentara. Banyak dari anggota 9 tentara di tingkat dewa tertinggi meninggal dalam waktu singkat ke dalam pertempuran. Itu terutama karena anggota 9 tentara berasal dari 9 benteng yang berbeda, dan mereka biasanya tidak bertarung bersama. Mereka seperti pasir yang berserakan karena tidak memiliki kekompakan. Selain itu, keterampilan bela diri atau teknik seni bela diri yang digunakan murid klan pertumpahan darah jauh lebih kuat dibandingkan dengan anggota 9 tentara, memungkinkan mereka untuk membunuh individu yang memiliki kekuatan bertarung lebih tinggi. Oleh karena itu, para murid klan pertumpahan darah jelas berada di atas angin dalam beberapa jam setelah pertempuran. Kutukan. Kami memiliki 40.000 hingga 50.000 orang lebih banyak daripada mereka, tetapi keadaan terlihat sangat buruk bagi kami. Salah satu penguasa benteng tampak putus asa dengan hasil pertempuran. Selain itu, master benteng pertama mereka sedikit terluka. Jika ini terus berlanjut, mereka akan berada dalam masalah yang lebih besar jika master benteng pertama terbunuh. Selama ini, 9 tentara tidak berani menyinggung klan pertumpahan darah meskipun mereka membalas dendam terhadap mereka. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak pernah benar-benar berperang satu sama lain. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya kekuatan tempur murid lawan mereka, itu jauh lebih kuat daripada milik mereka. Meskipun ada lebih banyak orang di pihak mereka, mereka memiliki individu tingkat dewa pamungkas yang lebih rendah daripada klan pertumpahan darah dari bagaimana situasinya terlihat. Master Benteng melirik Master Benteng pertama dan akhirnya mengerti mengapa Master Benteng pertama menolak untuk membiarkan semua orang mengambil tindakan sebelumnya. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan cocok untuk klan pertumpahan darah. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa bertahan seperti yang mereka lakukan, dan mereka akan kalah dari mereka. Kenapa orang-orang dari Pavilion Below Cloud belum datang? Seorang lelaki tua melihat ke arah Pavilion Below Cloud dengan sedikit khawatir. Jika orang-orang dari Pavilion Below Cloud tidak mau membantu mereka dalam beberapa jam ini, mereka akan kehilangan banyak orang dari 9 tentara. Tanpa diduga, mereka mendengar suara pertempuran yang datang dari luar hutan beberapa saat setelah pertempuran mereka terjadi, mengejutkan baik klan pertumpahan darah dan 9 tentara. Suara pertempuran berhenti begitu cepat. Apa yang terjadi di sana? Edward berbalik untuk melihat ke arah hutan, mengerutkan kening bingung ketika dia mendengar bagaimana pertempuran ke arah itu berakhir tepat saat itu dimulai. Bab 1827. Tuan Klan, mungkinkah sesuatu terjadi pada para murid yang kita tinggalkan? Kata seorang lelaki tua saat dia mengingatnya. Bagaimana mungkin? Edward mengerutkan kening, tetapi ada sedikit ketidakpastian dalam suaranya. Serang, bunuh saja mereka. Dia mengertakkan gigi, dan intensitas serangannya terhadap Austin meningkat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat keseimbangan kemenangan condong ke arah klan pertumpahan darah, semakin banyak orang dari 9 tentara meninggal. Tiba-tiba, Hendrik memanggil Angus yang sedang bertarung. Tuan Muda Angus, lihat ke sana. Ada rombongan yang datang, terbang sangat lambat. Angus berbalik untuk melihat setelah membunuh seorang pria dari tingkat dewa tingkat puncak dengan pukulan. Benar saja,
Sekelompok orang terbang ke sisi ini dari jauh. Ya ampun, setidaknya harus ada puluhan ribu dari mereka. Mengapa ada begitu banyak dari mereka? Apakah mereka dari pavilion Below Cloud? Kata Agus. Sebuah pikiran muncul di benak Hendrik saat dia terbang ke arah Angus, berkata, itu tidak mungkin. Awan pavilion Below tidak akan datang dari arah itu. Mungkinkah anggota klan pertumpahan darah tidak membunuh banyak dari mereka dari dunia yang ditinggalkan, dan mereka telah mengumpulkan sebelum datang ke sini? Agus menarik napas dalam-dalam. Bagaimana mungkin? Apakah banyak dari mereka yang selamat? Hatinya tenggelam saat dia mengucapkan kata-kata itu. Itu, sangat mungkin, melihat bahwa klan pertumpahan darah tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah memasuki area tersebut. Selain itu, mereka tidak dapat menghitung berapa banyak orang yang mereka bunuh beberapa hari terakhir ini dan berapa banyak yang terbunuh olehnya, sebagai gantinya. Hutannya sangat luas, jadi mungkin banyak dari mereka yang selamat. Saat itulah Ella terbang ke arah mereka, tampak bahagia meski berlumuran darah. Apakah mereka di sini untuk membantu kita? Jumlah mereka besar, dan uluran tangan sangat disambut saat ini. Mereka pasti memiliki banyak orang yang telah menembus ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 dan 2. Yang terpenting, mereka kelompok besar. Sialan, apakah orang-orang itu dari dunia yang ditinggalkan? Mengapa masih ada begitu banyak dari mereka? Tetua pertama klan pertumpahan darah memelototi pemandangan itu. Jika mereka memang dari dunia yang ditinggalkan, jelas siapa yang akan dibantu oleh orang-orang ini ketika mereka tiba. Bagaimanapun, anak buahnya telah membunuh banyak dari mereka sebelumnya. 9 tentara awalnya berada di atas angin, dan klan pertumpahan darah mungkin telah hancur sebelum kekuatan mereka. Selain itu, mereka tercengang bahwa sekte yang mereka waspadai belum tiba hingga saat ini. Skarifikasi seperti itu menyebabkan gelombang sakit hati pada anggota klan pertumpahan darah. Austin terkejut sesaat sebelum dia tertawa keras. Haha, pasti begitu, pasti begitu. Siapa sangka begitu banyak dari orang-orang ini yang selamat setelah bertahan selama berhari-hari. Sepertinya mereka juga sangat bersatu, ada apa dengan mereka bersatu? Petik 2. Sudut mulut Edward berkedut. Begitukah? Mereka yang datang ke sini mungkin tidak mengubah gelombang pertempuran karena aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Skenario terburuknya adalah klan pertumpahan darah kita hanya menderita kerugian, tidak ada tempat yang besar dan kuat. Jadi bagaimana jika ada banyak dari mereka? Mereka tidak memiliki kekuatan bertarung yang tinggi. Bab 1828. Terlepas dari desakan Edward, dia, sebenarnya, waspada terhadap semua itu jauh di lubuk hati. Lagi pula, ada hampir 200.000 orang di sana, dan mereka pasti memiliki kecakapan bertarung yang kuat saat mereka selamat dari perburuan para murid klan pertumpahan darah. Paling tidak, seharusnya ada banyak dari mereka di tingkat dewa sejati sementara tidak banyak dari mereka yang berada di tingkat setengah dewa. Selain itu, banyak dari orang-orang ini pasti telah menembus ke tingkat dewa pamungkas tahap pertama atau kedua. Ini adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah membunuh Austin yang berdiri di depannya agar dia bisa membunuh Master 9 tentara lainnya di tingkat dewa tertinggi kelas 9. Dalam hal ini, mereka akan berada di atas angin melawan tuan-tuan ini. Terluka oleh serangan panik Edward, Austin mulai goyah. Dia melihat ke arah hutan saat dia bertarung, berharap orang-orang itu akan datang lebih cepat untuk membantunya. Kemudian dia sadar ketika dia menunggu, menyadari bahwa pasukan itu, meskipun banyak jumlahnya, terbang sangat lambat ke arah mereka. Demi Tuhan, guru benteng pertama, mengapa mereka datang begitu lambat? Salah satu penguasa benteng tidak tahan lagi. Sudah terluka, dia merasakan kepedihan ketika dia menyaksikan para murid klan pertumpahan darah membunuh anggota bentengnya, satu demi satu. Bagaimana saya tahu? Saya bukan salah satu dari mereka. Apakah mereka tidak membantu kita? Jawab Austin. Bang! Saat dia mengatakan itu, Edward dengan cepat melemparkan tinju ke arahnya, membuatnya terbang mundur. Uref! Austin memuntahkan seteguk darah pada serangan itu, dan kulitnya segera memucat. Tuan benteng pertama, beberapa tetua tampak ngeri melihat semua yang terjadi. Ella, mengapa orang-orang itu datang begitu lambat ke arah kita? Beberapa puluh ribu orang kita telah mati, dan saat ini, hanya ada 80.000 dari kita yang tersisa. Klan pertumpahan darah masih memiliki 60.000 orang. Hendrik,
yang berjuang dengan seluruh kekuatannya, merasa sangat cemas melihat lebih banyak rekannya yang tewas. Orang-orang dari paviliun Below Cloud belum tiba, dan jika ini terus berlanjut, orang-orang dari 9 tentara akan benar-benar hancur. Selain itu, sepertinya Master Benteng pertama tidak bisa lagi menahan serangan lagi. Aku tidak tahu. Mereka mungkin ragu-ragu tetapi ingin tahu apa yang terjadi di sini, dengan semua pertempuran yang terjadi saat ini. Dengan senyum pahit, Ella berkata kepada Hendrik, selain itu, kami tidak mengirim orang untuk membantu mereka, jadi mereka mungkin tidak membantu kami. Ekspresi gelap muncul di wajah anggota 9 tentara ketika mereka mendengar apa yang Ella katakan. Selama ini, anggota 9 tentara berpikir bahwa klan pertumpahan darah tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap mereka karena mereka memiliki lebih banyak orang. Pada saat itu, mereka akhirnya mengetahui bahwa kekuatan tempur mereka secara keseluruhan benar-benar lebih rendah daripada klan pertumpahan darah. Bab 1829. Jika para murid klan pertumpahan darah tidak kehilangan sejumlah murid ketika mereka memburu orang-orang yang datang dari dunia yang ditinggalkan, akan jauh lebih mudah bagi klan pertumpahan darah untuk memusnahkan mereka. Karena Austin tidak bisa lagi menahan diri dari serangan lebih lanjut, dia terbang lebih jauh sebelum dia berteriak kepada Edward dari klan pertumpahan darah, apakah kamu gila, Edward? Pada tingkat ini, kita berdua akan sangat menderita. Aku memberitahumu, Don, apakah kamu tidak melihat sekelompok orang di sana? Mereka di sini untuk menyakitimu, itu pasti. Kamu tidak akan bisa menang jika ini terus berlanjut. Haha, benar, jumlahnya lebih besar, tapi mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Datang respon tak terduga Edward sambil tertawa. Jika aku mencatat waktu dengan benar, orang-orang dari klan Raja Pedang akan segera tiba juga. Dengan itu, Edward terus menyerang. Austin bingung ketika dia mendengar ini. Dia telah meminta bantuan dari orang lain, dan dia tidak pernah berharap lawannya melakukan hal yang sama. Benar-benar sulit untuk melihat siapa yang akan menjadi pemenang pada saat ini. Jack dan yang lainnya akhirnya terbang, tetapi mereka berhenti di suatu tempat di dekat tempat pertempuran itu terjadi. Jack, saudaraku, ini Jack the Jack yang kuceritakan. Ella sangat senang melihat Jack di antara orang-orang. Saya tidak tahu siapa yang Anda bicarakan, ada banyak dari mereka di sana. Suruh mereka bergabung dan bantu kami. Hendrik belum pernah bertemu Jack, jadi wajar saja jika dia tidak bisa mengenali Jack. Tetap saja, dia melirik para pendatang baru dan melihat Helena di antara mereka. Dia sangat gembira saat melihatnya. Dia dengan cepat terbang ke arah Angus dan mengumumkan, berita yang bagus sekali, Tuan Muda Angus. Nona Helena masih hidup. Ya ampun, ada beberapa wanita cantik yang berdiri di sampingnya, dan mereka sangat cantik. Angus sama senangnya ketika dia melirik. Kedua pelayan yang berdiri di sampingnya itu mirip dengannya, jadi mereka pasti saudara perempuannya. Mengejutkan bahwa mereka bertiga selamat, tapi itu hebat. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Helena selamat, itu tidak mengubah betapa bahagianya mereka melihatnya. Nona Helena, senang melihat Anda hidup. Angus berteriak kegirangan saat dia terus bertarung. Kakeknya menangkap ini dan segera berteriak keras, Nona Helena, tolong datang dan bantu kami. Kami tidak bisa melawan lagi. Master Benteng pertama juga tidak bisa menahan serangan itu dan berteriak ke arah orang-orang, semuanya, kami adalah anggota 9 tentara, dan kami berada di pihak yang sama. Kami membantu Anda melenyapkan anggota pengawal aliansi ini, juga. Cepat dan bantu kami agar kami bisa membunuh mereka bersama. Itu benar. Kenapa kalian masih berdiri di sana sebagai penonton? Kenapa kamu tidak datang dan membantu? Master Benteng lain berteriak keras, sangat cemas seperti yang dia lakukan. Baru kemudian Jack terbang sedikit ke depan dan tersenyum berbicara, haha. Sekarang kalian tahu bagaimana rasanya cemas. Kalian pasti sudah tahu bagaimana klan pertumpahan darah mengejar kita, kan? Itu benar. Bukan Angus, Hendrik, dan yang lainnya kembali lebih awal untuk memberi tahu kalian. Mengapa kalian tidak melakukan apa-apa? Mengapa kita harus terburu-buru jika tidak? Kita telah kehilangan begitu banyak orang, jadi sekarang kita lihat bagaimana lama kamu bisa bertahan juga. Seorang lelaki tua dari 9 tentara sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Jangan terlalu jauh, anak muda. Dia berteriak pada Jack. Jika Anda membantu kami,
kami akan berbicara dengan baik kepada orang-orang dari pengawal anti-aliansi untuk Anda. Semua orang akan dapat melindungi atau membawa kalian masuk. Namun, jika Anda menolak untuk melakukannya, haha, kalian mungkin saja berjuang untuk bertahan hidup setelah ini. Orang tua lain menambahkan, biarkan saya memberitahu Anda ini, anak muda, orang-orang Anda juga akan terbunuh jika kita dikalahkan. Master benteng pertama memikirkannya sebelum dia menelan harga dirinya dan berkata kepada Jack, anak muda, kami salah, tetapi Anda dapat melihat bahwa kami memiliki pertimbangan kami karena kami benar-benar bukan tandingan klan pertumpahan darah. Saya minta maaf kepada kalian atas nama 9 tentara, dan saya harap Anda bersedia membantu kami. Bab 1830. Melihat bagaimana guru benteng pertama adalah orang yang cerdas, tampaknya cukup bersungguh-sungguh, Jack akhirnya menunjuk ke depan dan menyatakan, semuanya, dengarkan aku. Klan pertumpahan darah yang berdiri di depan kita telah membunuh begitu banyak saudara dan saudari kita, dan ini adalah kesempatan kita untuk membalas mereka. Serang, dan musnahkan mereka semua bersama-sama. Menyerang. Nash dan yang lainnya segera bergegas maju seolah diberi dorongan energi. Ada begitu banyak dari mereka, ketua klan. Apa yang harus kita lakukan? Cukup banyak dari mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 1 juga. Seorang lelaki tua segera menanyai Master Klan Pertumpahan Darah, agak panik ketika dia melihat berkumpulnya orang-orang yang bergabung dalam pertempuran. Mengapa kita harus takut? Bertahan bagaimanapun caranya, mereka bukan tandingan kita. Kita memiliki lebih banyak orang yang berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 6 atau 7 dibandingkan dengan mereka, dan ini akan cepat. Perintah Edward dengan tegas. Kita akan mendapatkan kemenangan yang lebih mudah setelah aku membunuh Master Benteng pertama mereka. Suara mendesing. Jack bergegas menuju seorang pria klan pertumpahan darah di tingkat dewa tertinggi kelas 8 dalam sekejap. Haha, kamu benar-benar memiliki keinginan mati, anak muda. Sepertinya kelompokmu itu mematuhimu. Kamu mendatangiku seperti ini hanya membuatku ingin tahu seberapa bagus dirimu. Pria dari klan pertumpahan darah tertawa keras, meremehkan Jack. Dia mengepalkan tinjunya dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Pria itu kemudian berkedip tepat di depan Jack. Auranya menyelimuti tinjunya saat dia mengayun ke arah Jack. Oh, dia punya keinginan mati, oke. Tidak terpengaruh, Jack bertemu tinju lawan dengan tinjunya sendiri. Tum, letusan memekakkan telinga terdengar, dan murid klan pertumpahan darah tingkat dewa tertinggi kelas 8 dikirim terbang oleh Jack. Darah menyembur melalui bibirnya. Uref. Pria parubaya itu tampak sangat ketakutan saat dia memuntahkan darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang tampak muda ini akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia sangat kuat. Orang ini berada di level dewa tertinggi kelas 7, tapi bagaimana bisa seseorang di level itu mengirimku terbang? Pria parubaya itu merengut. Jack, di sisi lain, mengeluarkan pedang hitamnya dengan flip tangannya. Bakar membakar. Jack memanggil, dan tebasan menghebohkan dikirim langsung ke lawannya. Sebuah serangan yang tampak seperti bola api yang panas dan berkobar langsung menuju pria parubaya itu seperti meteoroid. Sialan, serangan ini sangat mengerikan. Pria di tingkat dewa tertinggi kelas 8 sangat terkejut sehingga bola matanya hampir keluar dari rongganya. Jantungnya hampir melompat keluar dari mulutnya ketika dia merasakan betapa kuatnya fluktuasi kekuatan dari serangan Jack. Dia segera mengaktifkan keterampilan bela diri yang dia terlalu percaya diri. Namun, keterampilan bela dirinya sangat rapuh di bawah serangan Jack dan melihatnya hancur seperti ranting patah. Aku, tidak mungkin. Pria parubaya itu berteriak ketakutan ketika dia melihat sebagian besar serangan Jack pergi ke arahnya. Dia tidak berani menghadapi kenyataan karena aura kematian yang kuat datang langsung ke arahnya. Tum, serangan itu meledakkan tubuh pria itu. Dengan itu, Jack dengan mudah membantai seorang master di tingkat dewa tertinggi kelas 8. Bersambung.